Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti interview kita pada malam hari ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan saya ada sebagai Azhar Fauzan sebagai moderator dan ada teman saya Ali Muhammad, Amanda Mawadah, dan Agung Komara. Mungkin tanpa berlama-lama ya, Miss, kita langsung saja mulai. Tapi sebelum itu boleh perkenalkan dulu. Hello Miss, silahkan. everyone, good evening, selamat malam. Selamat Eh, malam. Malam saya, nih. saya Anissa, bisa dipanggil Miss Ica aja. Dan tadi yang narah hubungnya si Amanda ya, ya kan? Amanda udah disampaikan ke teman-temannya enggak yang kondisi Iya, tadi Miss. yang udah kita bilang, yang saya bukan dari primary tapi ngajar bimbel dan private di primary. Cuman untuk schoolnya itu masih ngajar di kindergarten gitu ya teman-teman, biar tidak ada apa namanya masalah miskomunikasi gitu. Oke, saya asalnya dari Pontianak, semoga bisa uh, ber- membantu kalian lah ya mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, terima kasih, Miss. Oke, langsung saja. Kita langsung ke interview saja ya, Miss. Mungkin dari pertama, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dan juga teman-teman saya. Mungkin pertanyaan pertama, kriteria apa sih yang Miss gunakan saat memilih materi TYL untuk setiap skill-skill dari bahasa Inggris seperti listening, reading, writing, dan ataupun speaking gitu. Oke. Untuk materinya sendiri tergantung ya, tergantung level apa dari kelas itu gitu. Misalnya kalau misalnya kita lagi mengajar di kelas satu, saya itu biasa menggunakan lebih ke campuran antara materi saat di kindergarten sama di primary, karena kan mereka masih dalam apa ya, jangka waktu transisi gitu kan. Jadi lebih banyak ke bagaimana cara kita ingin mereka lebih fokus gitu. Gimana cara kita menarik perhatian mereka gitu. Maybe sometimes saya gunain itu materinya campuran, tergantung dalam satu unit itu, misalnya lebih ke pengenalan atau unit opening dalam satu buku. Itu di kelas satu biasa seperti itu. Kemudian tergantung di dalam satu unit itu ada isinya itu campuran ya, ada yang grammar, vocabulary, kemudian listening, tapi lebih banyak diisi itu dengan audio dan juga aktivitas yang berhubungan dengan song atau musik gitu. Jadi nggak banyak yang hal-hal serius menurut saya, jadi lebih banyak ke hal-hal yang gimana bikin anaknya itu fun dan hafal gitu dengan beberapa vocabulary-nya. Kemudian untuk kelas 2 dan 3 itu lebih banyak ke materi yang lebih serius ya. Maksudnya yang udah banyak belajarnya, gimana caranya kita buka warmer dan cooler itu, tapi dengan menyajikan hal-hal yang menunjang pembelajaran mereka pada hari itu gitu. Jadi gimana kita bisa mengupdate terus pembelajaran mereka, kemudian bagaimana dalam satu plan pelajaran itu kita ada writing-nya juga, ada grammar-nya, and then ada listening-nya tentunya, dan ada speaking-nya gitu. Jadi gimana kita nge-combine dalam satu materi itu lengkap gitu. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih, Miss. Terus kemudian bagaimana Miss menilai tingkatan dari bahasa tersebut dalam segi kosakata dan tata bahasa dalam teks ataupun aktivitas? Apakah materi yang Miss gunakan itu sudah sesuai dengan usia mereka ataupun dengan tingkatan kelas mereka? Oke, biasanya sih saya nilainya itu per itu ya, per unit gitu kan. Jadi ada 10 unit digunakan. Nah, jadi setiap kita bakal evaluasi itu setiap 5 unit gitu. Jadi bakal kita lihat misalnya di dalam satu unit itu kan kita mau lihat gimana progres mereka ya, apakah yang apa aja yang mereka lakukan. Jadi setiap saya dan teman-teman itu menyusun LP atau namanya lesson plan, itu kita ada kayak capaian apa ya, capaian harian
atau capaian lesson yang kita tuh udah dapat apa aja gitu. Jadi masing-masing anak ini ada diukur gitu. Jadi kita dalam satu kelas itu nggak rame gitu loh. Jadi cuman kayak paling maksimalnya itu sekitar 15. Jadi kita bisa mengukur masing-masing student kita kan, murid kita gitu. Nah, caranya tetap yang pasti tuh setiap pembelajaran harus ada speaking ya, karena yang mau kita nilai itu tetap pertama karena mereka masih anak-anak, level speakingnya kita kuatin, kemudian bagaimana cara mereka membalas kita atau misalnya berkomunikasi sama kita, apakah itu sudah apa ya, sudah pada level yang bisa memahami gitu. Karena kadang anak-anak ya mereka kan masih ngomong itu masih campuran, masih kadang kayak Miss tapi kadang Indonesia, kadang Inggris, tapi itu kita masih toleransi, masih nggak apa-apa gitu. Cuman gimana caranya kita encourage mereka menjadi lebih banyak ngomong bahasa Inggris gitu. Kemudian untuk pencapaian kompetensi mereka itu bagaimana kan per 5 unit ya. Jadi di 5 unit itu kita lihat mereka perkembangannya seperti apa gitu. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata dalam 5 unit itu mereka sudah banyak berkembang ya, itu ada yang namanya loncat level gitu bagi mereka. Tapi tidak bisa kita ukur ke semua murid gitu kan karena emang pencapaiannya berbeda karena kan biasanya ada orang tua murid tuh yang pengen melihat secara spesifik bagaimana sih kemudian perkembangan mereka. Makanya kita akan selalu adain perkembangan itu setiap per 5 unit gitu sih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pastikan Miss mencari materi dari berbagai referensi ya. Nah, bagaimana cara Miss memastikan bahwa materi yang diambil dari internet seperti website ataupun aplikasi media sosial itu benar-benar berkualitas dan bisa dipercaya sebelum kita gunakan di dalam kelas? Oke, pas tentunya aku ngelihat dulu sih, karena kan udah cukup lama di bidang ini ya, sama teman-teman juga gitu. Jadi karena aku ada di bimbel juga, aku lumayan tahu mana sih yang kira-kira aplikasi ataupun website yang bisa dipakai. Misalnya yang di Bimbel 8 kita pakai Macmillan ya, sama Twinkle itu lumayan bagus juga. Dan untuk Phonics kita juga pakai Jolly Class Phonics gitu. Hal-hal gitu kan emang beberapa teacher udah sering pakai gitu. Nah, aku rasa website-website yang resmi dan berbayar itu mereka menyajikan kurikulum dan apa ya lesson plan-nya tuh lebih baik gitu daripada website-website yang gratis gitu. Makanya aku lebih rekomend kalau untuk belajar ataupun untuk melakukan aktivitas kita sebagai guru ya di kelas formal atau di sekolah formal itu cocoknya seperti itu. Cuman karena aku ada kelas privat juga, aku biasanya gunainnya sih lebih ke kayak jurnal sih. Jurnal kemudian tergantung sama keperluan. Misalnya mereka perlunya worksheet kan. Worksheet kan itu kita bisa ngambil di mana aja gitu, bisa di internet dan itu pun juga kadang udah ada yang bagus gitu. Jadi tergantung sama kebutuhan kita sih. Karena biasa kalau sekolah kan mereka ada apa ya? Ada kriteria tertentu yang pengen mereka capai gitu. Jadi kita coba ngikut aja. Oke, baik. Untuk selanjutnya, oke. Eh, dibandingkan dengan buku teks, situs web ataupun aplikasi, apa materi ataupun sumber yang sering Miss gunakan dan kenapa Miss memilih itu? Kalau aku sih lebih ke eh, di aplikasi ya sama di internet gitu. Kenapa? Karena kalau di aplikasi aku lebih pengen lihat gimana teacher research-nya sih, gimana caranya mereka eh, mengembangkan pembelajaran itu gitu. Karena kan kita sebagai manusia kan biasanya kita perlu hal-hal yang lebih kreatif lagi ya gitu untuk mengembangkan setiap pembelajaran kita gitu. Jadi biasanya aku combine jadi eh, dari yang apa namanya dari yang aplikasi kemudian aku gabungin sama internet gitu karena kadang aku juga pakai nanya-nanya juga pakai AI maksudnya kayak or is something that make it more creative gitu karena kan bagi anak-anak kadang kita tuh harus nyari gitu gimana sih caranya dapat perhatian mereka karena kalau misalnya guru-guru lain kalau misalnya kayak yang diajar itu setingkat SD level up atau misalnya SMP SMA itu mereka bisa pakai warmingnya tuh lebih warmernya itu lebih gampang apa lebih gampang dari internet gitu kan sedangkan kalau misalnya kelas-kelas yang kayak kindergarten atau primary school tingkat 1 sampai kelas 3 itu mereka lebih ke apa ya
caranya itu lebih unik dan lebih kreatif gitu. Gimana sih cara kita mengatur gamesnya, mengatur colornya, terus materinya, tapi itu dengan hal yang menarik gitu. Jadi aku sangat perlu aplikasi dan internet secara berdampingan gitu, penggunaannya. Oke. Semisal kita sudah, semisal Miss sudah mencari materi nih dari buku ataupun internet ataupun dari application, bagian apa sih yang biasanya Miss ubah agar lebih sesuai dengan kebutuhan murid? Bagian warmernya sih atau pemanasannya, karena kan warmer sama cooler tuh kita baru mulai kelas ya, anak-anak tuh pada lagi semangat-semangatnya, lagi pada kayak eh, apa ya, excited lah, entah ngomong sama temen lah atau apa namanya, eh, pengen happy-happy sendiri gitu kan, karena kan mereka baru masuk kelas. Jadi itu sih yang kadang aku rubah-rubah, karena masing-masing kelas itu kan wataknya beda-beda ya, masing-masing anak wataknya beda-beda. Jadi gimana sih caranya kita kayak menyatukan mereka nih biar fokus, oh iya kita lagi mulai kelas gitu, oh iya kita lagi udah mau selesai kelasnya nih gitu. Jadi itu sih yang kadang aku ubah-ubah dikit, sesuaikan sama kepribadian mereka di kelas itu gimana. Nah, kadang kan di kelas juga kita memiliki berbagai macam jenis murid yang Miss kayak eh, memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, dari situ bagaimana Miss menyesuaikan materi ajar agar di dalam satu kelas yang terdapat eh, berbagai tingkat kemampuan bahasa Inggris yang berbeda agar menjadi sesuai gitu. Kalau aku sih biasanya lebih ke memulai apa ya, memulai dengan tingkat dasar dulu kan. Terus aku udah tahu level mereka gimana, aku lebih mungkin lebih fokus ke anak-anak yang belum bisa gitu. Karena muridnya sedikit, jadi aku lebih gampang gitu untuk fokus ke anak-anak yang belum bisa. Misalnya kan biasanya mereka emang kadang tuh baru apa ada murid pindahan ya, atau misalnya mereka benar-benar nggak paham sama materinya gitu, bakal aku lebih fokusin ke mereka sih. Tapi tetap mencoba untuk balance sama anak-anak yang lain. Oke. Nah, ketika Miss mengubah ataupun memodifikasi materi tersebut, eh, adakah eh, prinsip pembelajar yang menjadi acuan seperti scaffolding ataupun communicative learning teaching? Adakah acuan dari prinsip pembelajaran tersebut, Miss? Okay. Aku kayaknya lebih pakai yang metode yang kedua sih, kayaknya yang disebutin sama Mas Azhar ya. Karena sesuatu yang berbasic dengan communication and speaking, menurut aku tuh lebih worth gitu daripada sesuatu yang cuman belajar, cuman kita baca gitu. Karena yang aku pelajari sampai saat ini tuh listening and practicing and speaking is more way effective for us to teach either way the kids or for us to as a teacher. Gitu. Oke. Lalu, bagaimana Miss memastikan materi yang sudah dimodifikasi tersebut biar tetap menarik dan ramah terhadap anak-anak siswa? Biasanya sih aku tanya gitu, mereka tuh pengennya hari ini apa gitu. Misalnya kalau kita kan udah berapa kali ngelakuin warmer ya misalnya gitu. Terus kalian hari ini kita mau warmernya apa gitu kan. Terus kayak misalnya ada pilihan nih, kita ada ini dan ini. Kira-kira mau ngomongin apa gitu. Apa kita mau potato head or something like a quiz, atau misalnya kita mau Little Little Star or something gitu. Jadi kita nanya kids-nya dulu. Kalau mereka lagi in the mood ya. Kalau mereka lagi nggak in the mood, lagi nggak baik, maksudnya kayak lagi kayak pada apa ya, asik sendiri, too aktif gitu. Jadi saya yang harus kayak eh, apa namanya, jadi lebih dominan gitu di kelas. Maksudnya lebih ke ngasih arahan ke mereka. Jadi tergantung situasi lagi sih. Berarti masih menyesuaikan terhadap si murid juga ya, Miss? Iya, Oke, karena menurut aku itu sih yang penting. Kalau kita belajar tapi nggak ngelihat situasi murid, itu bikin mereka nggak enjoy kan. iya. Oke, mungkin itu
pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Ali Muhammad Nafal. Kepadanya dipersilahkan. Oke. Halo Miss, apa kabar Miss? Halo, apa kabar? Oke, Novel ya? yes. Apakah Oke. terdengar Miss suara saya Miss? Oh, oke, aman kok suaranya. Oke. Langsung saya ya Miss. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Miss pernah merancang materi untuk anak-anak ini dari nol gitu? Nggak dari website, nggak dari buku. Jadi Miss benar-benar Iya. merancang. Pernah Miss? Jika pernah, bisa dielaborasikan kayak gimana nggak Miss? Oke, kemarin aku tuh sempat ngajar, sampai sekarang sih aku sempat ngajar privat ya. Jadi basically aku kayak nyusun kurikulum itu sendirian gitu. Dan cara aku itu pastinya aku karena pernah karena ngajar juga kan, jadi aku tahu cara terus dari bagaimana kita menyusun dalam satu unit itu kan ada kayak 9 lesson ya atau apa pelajaran gitu. Itu gimana itu kayak misalnya dalam satu unit aku pengen mereka belajar tentang weekend atau tentang belajar tentang animal misalnya. Nah, di dalam itu tuh aku harus fokus dulu. Yang pertama aku ajarin itu harus vocabulary-nya. Apa sih vocabulary yang aku mau susun gitu. Kemudian ketika vocabulary udah set, aku susun ke dalam story time atau gimana caranya mereka ngomong gitu. And then aku susun lagi ke listening. Jadi mereka mendengarkan juga. Setelah kita fokus ke listening dalam satu hari full, itu harus listening karena listening itu sepenting itu menurut aku. Jadi aku nggak akan pernah ngilangin listening dalam pembukaan kelas itu. Kemudian setelah itu aku baru fokus ke grammar gitu. Karena untuk anak-anak grammar itu kadang ya perlu sih sebenarnya. Cuman saat ini kita fokusnya gimana kita nyari perhatian mereka, gimana kita encourage mereka berngomong Inggris gitu kan. Jadi grammarnya aku masukin yang simple-simple aja gitu, yang nggak susah-susah banget gitu. Dan sebenarnya lebih ke speaking sih, speaking and listening, and then reading. Reading and listening itu the most important part selain speaking menurut aku. Ya, terima kasih Miss. Oh dan Oke, jangan lupa dan kasih apa Miss? games. Itu sih yang Oh penting, iya. games and Oh, quiz. ya, makasih Miss. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah Miss menjelaskan langkah demi langkah proses dalam membuat tugas listening atau reading yang baru, Miss? Langkah-langkahnya biasanya Oke. kayak kayak gimana, Miss? Oke, kalau untuk listening sih aku biasanya cari podcast biasa aja sih. Karena kan kalau kelas aku ya, kalau kalau misalnya di apa sekolah tuh beda lagi. Sekolah itu ada kurikulumnya lagi deh gitu buat kelas listening dan speaking gitu. Listening dan reading. Kalau aku listeningnya lebih ke podcast English. Jadi yang hal-hal yang berhubungan sama psikologi mereka, gimana cara mereka tertarik atau biasanya tuh lebih ke cerita-cerita aja sih, cerita yang simpel-simpel misalnya kayak anak-anak gitu, The Wind and the Sun or something gitu kan yang berhubungan tapi yang ilustrasinya tuh menarik gitu. Jadi itu bikin mereka tertarik juga gitu. Kemudian untuk readingnya yang simple-simple tapi selalu ada pertanyaan di akhirnya gitu. Jadi apa namanya like something kayak reading simple gitu lah. Jadi ketika mereka baca, mereka tahu endingnya apa gitu. Mereka tahu cara menyimpulkan ceritanya. And then mereka yang pastinya pronounce-nya harus bagus gitu. Karena itu kenapa aku pengen mereka selalu membaca setiap pertemuan gitu. Karena aku pengen mereka pronounce-nya bagus. Seperti itu sih. Ya, terima kasih, Miss. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Adakah spesifik teori pengajaran bahasa yang Miss terapkan di desain pembelajaran Miss seperti bisa TPR, Total Physical Response, atau CLT, atau Task Based Learning? Jadi teori apa sih yang Miss biasanya gunain untuk desain Miss sendiri? Aku biasanya kayak pakai TPR sih kalau di kelas itu. Karena itu juga yang diajarin sama di apa namanya di sekolah kan, sama di bimbel aku juga gitu. Dan karena itu jadi udah kebiasaan sih kayaknya pakai pakai TPR aja gitu. Sorry. Sama yang Ya. pastinya communication and text based juga perlu sih cuman karena anak-anak mereka tetap harus dikasih worksheet harus banget tapi basically emang banyak ngomong sih kayaknya kalau kalau aku ngajar ya sama bermain gitu karena aku banyak ngajarnya ke satu kelas dua kelas tiga itu lebih ke kayak materi mungkin matematikanya gitu. Oke, makasih Miss. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih caranya Miss
mengintegrasikan atau menyatukan nilai-nilai pendidikan karakter seperti kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, atau rasa hormat ke dalam aktivitas pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Oke, jadi di setiap listen itu kan ada yang namanya listen for ya. Listen for itu selalu berhubungan sama wellness being atau gimana cara kita berkarakter atau berkepribadian gitu. Jadi itu selalu masuk ke dalam unit listen aku gitu. Dan baik aku dan ke sekolah juga seperti itu. Karena kita ketika kita berhadapan sama anak-anak, itu kan mereka masih polos banget ya. Jadi caranya kita memberikan nilai-nilai yang penting ke mereka gitu. Jadi yang biasanya diterapin sama sekolahku itu kadang kita mengujinya itu jangan yang simpel-simpel gitu. Jadi ada ketika kita ngajar tuh kayak ada kamus untuk menguji anak gitu loh. Nah, itu tuh kamus itu yang digunain untuk kemudian untuk kayak karakternya sini tuh gimana kita ngebentuk mereka sih kayak di dalam sekolah misalnya mereka tuh kan anak-anaknya sering berantem lah kan. Mereka sering berantem lah, sering kayak ngomongin games itu sampai kelahi lah segala macam. Jadi gimana caranya kita tuh kayak ngebikin mereka lebih kompak lagi sih. Terus ngomongnya nggak macam-macam gitu. Itu aja sih biasanya. Oke, Oke, selanjutnya Miss, Eh, ada nggak contoh konkret di kegiatan pembelajarannya seperti yang di tadi karakter education seperti kerjasama, tanggung jawab, yang contoh konkret dalam pembelajarannya gitu, Miss? Ada nggak spesifik kayak aktivitas apa atau pengajaran apa gitu, Miss? Kalau kerja sama sih paling pas mereka lagi tampil ya, tampil ke kelas akhir tahun gitu. Kan mereka biasa bikin performance tuh. Hmm. Nah, biasanya bikin performance itu kan kerja sama ya gimana kita ngatur kayak anak-anak ini kadang kita satu ini sama orang-orang yang kadang mereka suka berantem gitu. Tapi gimana caranya kita bikin mereka kerjasamanya baik, kemudian menerapkan hal-hal yang mereka terapin di dalam drama itu. Biasanya sih di akhir pembelajarannya seperti itu sih. Hmm. Oke, mudah dimengerti, Miss. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Saya sudah cukup. Terima kasih, Miss. Oke, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi ya, Miss. Ini selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Amanda Mawada. Kepadanya dipersilahkan. Oke, halo Miss. Halo Amanda. Aku saya mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari ketiganya kayak memilih memodifikasi atau merancang materi mana yang Miss Ica sukai? Aku lebih suka merancang sih kayaknya. Merancang materinya sih. Karena lebih challenging gitu. Karena kan kalau kita udah dikasih materi ini biasanya nih. Atau misalnya kita udah tahu nih kita mau pakai materi aja deh. Soalnya kita udah pernah ngajar sebelumnya ya tentang ini. Tapi ketika kita ambil materi, kemudian ada materi-materi baru kan. Karena khususnya juga aku basicnya bukan anak pembelajaran. Sorry, basicnya bukan anak pendidikan. Aku basicnya anak HI gitu. Jadi aku belajar lagi sih apa-apa yang kira-kira cocok di anak-anak, gimana apa yang kira-kira cocok di mereka karena kan ini berhubungan sama psikologi anak juga kan dan aku juga tertarik sama hal itu jadi ketika menyusun kemudian merencanakan itu lebih challenging gitu. Oke. Terus kalau untuk kelebihan atau kekurangan dari merancang menurut Miss Ica itu apa? Kekurangan sama Kelebihannya itu kita bisa oke kekurangan sama kelebihan ya Amanda. iya. Oke, kalau kelebihannya lebih ke kayak kita bisa menyusun apapun yang sesuai sama kita ya karena misalnya hari ini aku tuh lagi pengen bahas tentang sesuatu yang berhubungan sama karakter anak-anak gitu. Terus aku pengen mereka kayak, ayo dong kita harus bisa lebih rajin, gitu. Aduh kita harus bisa nyusun diri kita jadi lebih apa ya, lebih apa sih namanya semangat gitu dalam belajar. Jangan kayak lesu, jangan segala macamnya. Gimana sih cara kita biar bikin mereka nggak procrastinating atau penunda-nunda hal gitu. Saya aku lagi pengen bahas itu aku masukin ke mereka. Gitu. Terus kalau misalnya kekurangannya itu lebih kayak kalau aku lagi apa ya lagi burnout sih kalau misalnya lagi banyak kegiatan kan aku ngajarnya di beberapa kali nih pagi ngajar siang ngajar malam ngajar gitu kadang kita kayak burnout kan capek gitu Mm-mm. ngelakuin hal ini terus berhari-hari gitu jadi itu sih yang kadang bikin kita jadi nggak kreatif apalagi ya dimasukinnya gitu kalau kita lagi capek udah masukin aja lah teori lama gitu masukin aja lah model-model lama gitu cuman ya sometimes kalau lagi ada dia it's nice. Oke, Miss. Kalau untuk situs atau buku atau aplikasi yang Miss
pakai untuk merancang materinya tuh apa, Miss? Terus kenapa pakai itu juga? Aku kalau kalau untuk aku private ya, kelas aku private itu biasanya Mm-mm. aku dari internet, jurnal, sama sama apa sih Cambridge yang dipakai itu yang Cambridge kan biasanya mereka banyak ya pakai yang berdasarkan A1 level, A2 level sampai C1 and C2 level sekarang mereka Cambridge itu aku biasanya pakai itu acuannya biasanya. Kemudian kalau di sekolah aku kalau di bimbel sama sekolah itu pakai Macmillan. Di sekolah aku pakai Cambridge. Kalau di eh, bimbel aku pakai Macmillan sama Hmm. Twinkle, and then I forgot Jolly Classroom, if I'm not Nah, mistaken. itu gratis atau berbayar, Miss? Itu Macmillan Biasanya. kayaknya berbayar sih, soalnya soalnya aku juga Oh, ikut dari bimbel kan, kayak aku ikut iya. kurikulum mereka Oh, gitu, ya sih. Karena biasanya aku kalau di luar aku nggak pakai itu sih, karena they good gitu, mereka bagus, mereka menyediakan hal yang lengkap gitu. Cuman aku kayak kadang kurang apa ya, kurang terbaru aja gitu isinya. Kan kita mau banyak bahas-bahas yang seru kan sama anak-anak gitu. oke, Miss. Buat aku, saya mau nanya soal pandangannya ya. Terus bagaimana Miss mengatasi kendala seperti keterbatasan sumber daya atau waktu atau kebutuhan siswa yang beragam gitu, Miss? Kalau kalau waktu sih aku kayaknya Cara lebih ke mengatasinya gitu. cara mengatasinya. Pertama mungkin ke anak-anak dulu deh, cara ngatasi anak-anak yang karakternya sangat-sangat beragam. Pertama aku harus cukup basic sih, harus cukup tidur, cukup makan, tidak emosian. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan yang happy-happy, terus kayak kita lagi in the mood gitu untuk ngajar, kita pasti bakal senang aja gitu. Coba kalau kita lagi capek, kita nggak tidur, terus kita begadang, terus kita habis ngapain gitu. Udah, pokoknya mereka mau gimana, mereka mau cuman dikit aja gitu. Kita udah kayak, gitu. Jadi itu sih atur emosi kita karena we as a teacher is really important gitu. Karena kita yang membimbing mereka jangan sampai kita yang jadi api juga buat mereka. We have to be the water for them. We have to be like calming them for everything that they need to do because we are their teacher. Itu sih. Terus untuk Hmm, waktu sih lebih kayak time management sih. Yang sampai sekarang pun aku masih belajar gimana caranya time management yang baik gitu. oke. Yang terakhir, Miss, kan yang kita tahu teknologi semakin maju ya, Miss. Apalagi kayaknya sekarang anak-anak suka main TikTok atau apa sih Roblox Roblox ya. Ya, Nah, terus eh, terus bagaimana Miss tetap mengikuti perkembangan materi dari buat dan metodologi untuk mengajarnya gitu dari teknologi sekarang. iya sih, itu sih sebenarnya jadi PR aku sampai sekarang gitu. Karena aku pertama aku kurang ngikutin TikTok juga kan, jadi kayak mereka ngomong apaan ya, Iya. nggak ngikutin gitu. Tapi thanks to Twitter, aku masih 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 cukup mengerti lah mereka ngomongin apa gitu. Cuman kalau misalnya lagi ngomongin games kayak Mobile Legend atau misalnya kayak Roblox, aku kurang paham mereka ngapain Mm. gitu. Jadi, but thanks, thanks God gitu. Temen temen satu ngajar aku kan kita satu kelas itu berdua ya. Jadi mereka cowoknya itu starnya itu paham gitu sama hal itu. Jadi aku masih bisa ngikut lah dikit-dikit mereka ngomongin apa gitu. Cuman Hmm. emang itu sih kayaknya aku masih challengingnya itu harus gimana mengikuti perkembangan mereka as the alpha gen gitu kan. Gen alpha kan banyak halnya ya gitu. Mereka Iya. beda gitu. Jadi kita beberapa kayak kadang aku culture shock juga sih kayak kok mereka hal kayak gini udah tahu gitu. Contohnya aja deh statue mereka udah hafal gitu. Kayak oh my Wah. god gitu. Udah bisa tahu kok mereka udah tahu. Gitu kan maksudnya kayak gimana caranya ngobrol terus kadang mereka tuh ya kalau mereka lagi penasaran mereka tuh ngomongnya Hmm. banyak hal kayak banyak banget tapi syukurnya di aku nggak pernah cuman kalau temen aku yang ngajar di sekolah negeri itu udah sangat-sangat diuji kata dia cuman kalau aku sampai sekarang alhamdulillah belum sih pertanyaan mereka yang mereka kasih aku masih masih wajar-wajar gitu nggak yang nyeleneh-nyeleneh gitu deh. Oke, Miss, itu aja pertama pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Miss. Thank you tuh Amanda. Oke, baik. Mungkin tadi ya keseluruhan pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Kurang lebihnya kita ucapkan terima kasih ya, Miss, kepada Miss sudah meluangkan waktunya untuk
membersamai kita di malam hari ini. Mungkin sebelum itu nanti kita terakhir mau minta lesson plan dari salah satu lesson plan dari Miss, boleh? Oh iya boleh. Tapi aku lesson plan terakhir aku bikin itu punya bimbel sih. Kayaknya nanti aku coba bikin yang privat ya. Soalnya aku udah lama, sekitar 3 bulan yang lalu deh aku terakhir bikin LP buat privat. Nanti aku coba itu ya. Yang sudah ada juga yang sebelum-sebelumnya boleh Miss kalau ada. Oh iya, tapi itu di Canva nggak apa Kak? Soalnya kayak simple gitu. Tapi itu juga bukan buat, Gimana? tapi itu juga bukan buat kelas anak SD yang di Canva. Yang anak SD itu yang di bimbel. Iya, paling nanti setelah ini kita Oke, coba ya. mungkin nanti setelah ini Soalnya aku takut banget kalau soalnya takut banget kalau ngasih LP dari itu gitu dari bimbel. Kayak kan bukan dari aku kan. Kalau dari aku mah nggak apa, aku kasih gitu. Soalnya dari bimbel aku takut malah nggak boleh gitu. Maaf ya. Tapi nanti aku lihat lagi. Oke, boleh Miss. Oh ya, aku Oke, mau mungkin minta maaf banget tuh sama teman-teman tadi nanya tentang teori karena aku kurang kurang paham banget soalnya. Maaf banget ya, karena aku bukan basicnya dari pendidikan, aku anak HI jadi kurang kayak ini ngomongin apa, teori apa gitu. Maaf ya kalau salah ya. Ya nggak apa-apa. oh iya, Pak. Aman Miss. Loading. Oke, mungkin cukup sekian dari kami Miss. Terima kasih atas Mau interviewnya. Kita dapat mendapatkan banyak insight baru sebagai calon pendidik nanti di masa depannya. Amin. 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 Semangat ya kalian, Ya, bisa-bisa. iya. Mungkin sebelum kita akhiri kita boleh dokumentasi terlebih dahulu Miss. Boleh. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, cukup Miss. Oke, terima kasih ya Miss atas Terima waktu. kasih banyak ya. Terima kasih Ya, Miss. maaf Maaf makasih juga ganggu ya waktunya. kalian. Ya, nggak apa-apa. Semangat ya tugasnya, semangat. Maaf ganggu Maaf istirahatnya tiba-tiba Miss. ngechat nih. Ya, nggak apa-apa, santai kok santai. Nanti Amanda kasih tau aja ya apa yang kira-kira bisa aku bantu lagi, chat aja di IG. Aku Miss. Terima Oke. kasih Miss. Terima kasih Miss. Oke, bye. Aku izin live ya, teman-teman. Ya, Terima Ya, kasih. terima kasih. terima kasih Bye. Miss. Sehat-sehat Miss. Wah, Gimana tuh reserve-nya anjay? Jadi gimana ya? emang Kan harus baca lesson plan ya kah? harus di apa sih Iya, analisis dokumen kita gitu. Mm. Tapi kalau Oh, wadaw. misalkan ada buku atau apa ya gitu. Tapi lesson plan juga Oh iya. boleh sih. Tapi saya kata Miss teh nu di Canva mah lain ke ieu nya, lain ke SD. Dari Bimbel buat privat itu. iya nggak boleh ternyata ya Kejeng kalau dari bimbel gitu dikasih. kan confidentiality itu. Itu mah apa sih? Apa sih properti bimbelnya nggak boleh disebar. Iya, ini nggak boleh disebarluaskan. Gimana sih? Mungkin Jadi tadi sekarang kita boleh pembagiannya gimana nih? Bentar. Recordnya Pembagian